Ya, saya izin bertanya. Tadi kan Iya, Kak. sepemahaman bahwa musonaf itu kan adalah yang disusun juga berdasarkan bab-bab fikih juga gitu. Iya. Berarti sunan termasuk ke dalam musonaf atau sunan dan musonaf ini berbeda gitu. Itu aja, Kak. Oh, jadi apakah sunan itu termasuk kepada musannaf apa berbeda gitu? Iya. Baik. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya? Atau kakak pemateri ada yang langsung ingin menjawab? Silahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon izin menjawab ya, teman-teman. Perlu kita ketahui juga bahwasanya musannaf ini kan adalah salah satu metodologi ya, gitu. Metodologi dalam penulisan gitu. Jadi maka dari itu memungkinkan untuk bisa masuk ke dalam kitab-kitab lain gitu. Karena salah satunya juga Sunan itu kan dihimpun berdasarkan apa namanya berdasarkan bab fikih seperti itu. Jadi kalau memang untuk titik persamaannya seperti itu. Mungkin pemakalah lain ada yang ingin menambahkan atau ada yang ingin menanggapi? Persilakan. Namun mungkin yang berbeda itu adalah bagaimana dari apa ya cakupan kualitas hadisnya aja mungkin ya seperti itu. Jadi kalau di Sunan itu kan ada hadis yang sudah ada ketahuan gitu, ada yang doifnya, ada yang hasannya dan lain sebagainya gitu. Jadi udah bisa ditentukan dari segi hukum kualitasnya gitu. Tapi kalau untuk yang musannaf khususnya di musannaf Ibnu Abi Syaibah ini lebih kepada bagaimana sih merumuskan hadis-hadis di dalamnya itu yang sekiranya eh, pembahasan yang dibahas itu berasal dari riwayat-riwayat yang sikoh seperti itu. Jadi kalau dari titik perbedaannya dari situ ya Kak. Jadi dari segi kualitasnya seperti itu, kualitas hadis terutama. Tetapi kalau untuk pembahasannya lebih kurangnya sistematikanya itu sama dari bab fikih. Tetapi untuk secara spesifiknya kayak semisal bab apa aja sih, semisal ada yang dari bab toharoh. Kalau tadi kan dimulai dari muqaddimah, kemudian bab toharoh, bab azan dan lain sebagainya sampai bab al-jamal kalau nggak salah ya. Tetapi setiap kitab itu kan juga pasti kan berbeda gitu bab-bab yang dibahas meskipun memang disusun dari bab-bab fikih. Seperti itu Kak Wulan, apakah sudah sedikit membantu? Jadi dikenalkan boleh Kak? Baik Kak, Silakan, silakan. Terima kasih. Jadi kan Kak Uti nanya, sunat itu termasuk nggak? Kak, itu tuh sebenarnya dua hal yang berbeda. Kenapa dua hal yang berbeda? Itu kayak yang udah dipaparin di pembahasan awal-awal. Jadi sebenarnya kan kitab itu kalau ditinjau dari sistematika penulisan, itu tuh kan ada yang berdasarkan topik atau bab, ada yang berdasarkan nama periwayat, dan yang lainnya. Nah,
Singkat cerita, jadi kalau yang berdasarkan topik atau bab itu dibagi jadi 4. Yang pertama jami, yang kedua sunat, yang ketiga muwatta, yang keempat, yang keempat musanaf. Jadi antara sunan sama musanaf itu 2 hal yang berbeda. Kalau sunan itu intinya yang ada hukum-hukum Islamnya di sana. Kalau yang musanaf itu disusun tapi yang mauqufnya aja gitu Kak. Jadi ringkasnya kayak gitu. Terima kasih. Baik Kak Winda, terima kasih. Bagaimana Kak Ulan, apakah sudah terbantu, terjawab semuanya pertanyaannya? Sudah Kak Sofwa. Terima kasih Kak Winda dan Kak Hamidah. Baik, teman-teman sekalian, ada yang ingin bertanya lagi? Masih dipersilahkan. Ibu, suara Ibu kedengaran, Bu? Kedengeran? Karena saya headset ya? Coba udah kedengeran belum? Udah, Bu. Sudah Ibu. Sudah Ibu. Oh ya udah mau pakai headset aja berarti sebentar. Ya jadi tadi itu yang ditanyakan adalah apakah musannaf itu adalah masuk kategori sunan ya nggak sih? Sunan itu masuk kategori jelas. Musannaf secara bahasa itu benar. Ibu mohon maaf, Ibu putus-putus. Putus-putus suaranya. Iya Ibu dari awal. Mohon maaf Bu. Ya nggak apa-apa. Berarti saya tunggu bentar. Coba teman-teman lihatin dulu, cari dulu kitabnya, siapin. Saya mau ganti koneksi ini aja, koneksi yang satu lagi. Tunggu ya. Lancar ya. Kalau nanti misalnya putus lagi ya udah langsung aja saya dikasih tahu. Ya, balik lagi ke pertanyaan pertama terkait musannaf dan sunan. Kalau kita lihat secara general, hampir semua tulisan atau kitab hadis, kitab matan hadis ya, kita namanya dia matan hadis. Jangan kitab matan hadis itu kalau dia itu disusun berdasarkan bab, maka pasti yang didahulukan itu adalah bab-bab fikih dulu. Jadi mulainya itu jelas gitu kan, dari ibadahnya itu dari toharoh dulu, ada yang mulainya dari wudu, ada yang mulainya lebih awal lagi yaitu ke jenis-jenis air, dan ya pokoknya intinya di sekitar situ, atau misalnya ada yang doa masuk kamar mandi gimana, atau larangan apa saja yang nggak boleh kalau kita misalnya masuk kamar kecil gitu kan. Jadi itu kalau misalnya di fokusnya adalah pembahasan, maksudnya bab-bab penulisannya per bab, maka babnya itu yang didahulukan adalah bab yang terkait dengan fikih dulu, nanti baru terakhir kalau mau nambahin ya mereka akan nambahin misalnya bab yang terkait dengan peperangan, ghazawat, atau sirah dan seterusnya. Itu pertama. Sementara yang kedua, kalau misalnya mereka mau membuat buku atau tulisan yang fokusnya itu metodenya itu pakai musnad, pakai masanid, maksudnya nanti itu akan dikelompokkan biasanya itu dari orang-orang yang terkenal dulu, misalnya Aisyah dulu, atau misalnya Khulafaul Arba'ah dulu, 4 khalifah dulu, kemudian nanti 10 orang yang dijamin masuk surga, nanti misalnya diurutkan orang-orang Madinah siapa aja, orang-orang Mekah siapa saja, dan seterusnya. Jadi itu perbedaan besar jadi kategori besarnya ke situ. Ya imma atau apa sih ya imma. Kalau enggak dibagi per orang,
ya dibagi per bab. Kalau per bab kita bisa pastikan hampir 90% itu nanti diawali dengan bab-bab fikih. Nah, sekarang terkait pertanyaannya tadi, musannaf itu apakah termasuk sunan? Sebenarnya kita kayaknya pernah kita sudah bahas ya bahwa penamaan ini tergantung yang buat, biasanya kayak gitu. Kecuali kalau memang beliau nggak ngasih nama khusus. Kalau beliau memang ngasih nama, jadi nanti ada misalnya sama itu saya kasih nama kitab saya ini adalah Sunan yang di dalamnya Sunan misalnya Al-Mujtaba atau Sunan Sugro gitu kan. Atau saya kasih nama apa misalnya kalau Bukhari jadinya Al-Jami As-Sahih Al-Mukhtasar gitu-gitu. Namanya biasanya panjang kalau dikasih nama sendiri oleh penulisnya itu biasanya namanya panjang. Terus nanti nama terkenalnya, nama bukannya itu biasanya satu kata aja. Misalnya Sahih. Atau apa namanya? Sahih. Kalau nggak Sahih Sunan gitu aja kan, Sunan Abu Dawud, padahal nanti misalnya namanya lebih panjang dari hal tersebut. Jadi sebenarnya kedua kitab ini meskipun isinya hampir sama, maksudnya secara urutan hampir sama, tapi ya kita hormati keinginan penulisnya untuk apa? Untuk ya sesuai dengan beliau yang keinginan beliau mau menamakan seperti apa gitu. Jadi itu secara isi sih sebenarnya bisa saling beririsan. Kadang cuman ada yang cuman dikhususkan bab fikih aja. Jadi sampai nanti selesai haji selesai. Jadi ada juga yang misalnya musannafat ini kan segala macam masuk kan, nanti ada macam-macam. Jadi nggak cuman hadis aja malah. Jadi bab-babnya macam-macam dan statusnya juga macam-macam. Ada yang qaul sahabi, terus ditambah juga tafsirannya beliau sendiri. Nanti kita bisa lihat ya di kitabnya. Oke, nanti saya kasih kesempatan untuk menanya, yang kalau mau nanya selanjutnya silakan. Kalau enggak nanti kita cek langsung di kitabnya, benar enggak kriteria atau benar enggak keutamaan kitab Ibnu Abi Syaibah yang disebutkan teman-teman kelompok 9 tadi sesuai dengan kitabnya? Maksudnya di mana aja gitu, sama enggak, persis enggak gitu. Oke, silakan. Masih ada lagi enggak yang mau nanya? Baik, Ibu. Teman-teman, apakah masih ada yang ingin bertanya? Baik teman-teman, apakah masih ada yang dibingungkan atau yang ingin ditanyakan? Karena kalau tidak kita bisa langsung melihat paparan Ibu dari kitab Musannaf ini. Kalau teman-teman lihat screen saya itu bisa dilihat Abdul Razak Al-San'ani sebenarnya lebih dahulu daripada Ibnu Abi Syaibah. Jadi kita bisa lihat bahwa para penulis apa namanya? Sorry, ini harusnya di atas ya. Harusnya 159 berarti sebentar. X 159 itu di sini. Oke. Kita bisa lihat bahwa kedua kitab ini adalah masuk kategori karangan orang-orang yang hidup di abad ke-2 Hijriah. Nah, baru kan kalau udah baru kemudian kita lihat Bukhari di sini. Jadi Bukhari terus kemudian Muslim itu masih jauh di bawahnya. Jadi nanti kita lihat bahwa sebenarnya penulisan atau kitab matan hadis itu berkembang sesuai zamannya. Ketika kebutuhan pada zamannya Imam
Malik atau Imam Abdur Razak As-San'ani atau Ahmad bin Hambal misalnya, itu nanti mungkin akan berbeda dengan pada masa yang akan datang ketika misalnya masanya Imam An-Nasa'i atau masanya Imam At-Tabrani. Itulah tadi ketika misalnya kita membaca bahwa sebenarnya ketika misalnya kita membaca bahwa Ibnu Abi Syaibah itu apa yang ditulis di dalamnya itu adalah tidak semuanya hadis Nabi, ada juga di situ ada perkataan sahabat dan perkataan tabi'in gitu kan. Ya memang karena tujuannya beliau sendiri ketika menulis itu ya memang untuk mengumpulkan segala macam, baik itu hadis ataupun fatwa ataupun tafsiran ataupun keterangan dari para sahabat dan para tabi'in yang terkait terkait agama. Jadi nanti supaya nggak ada hal yang ketinggalan, nggak sempat dicatat atau nggak ada hal yang sampai generasi yang selanjutnya itu nggak tahu gitu kan. Nah, makanya kemudian kita lihat bahwa secara konten, secara jumlah isinya sebenarnya sangat ini kita lihat bahwa kitabnya Ibnu Abi Syaibah sendiri itu katanya jumlah babnya ada 5.494. Abdur Razak As-San'ani 2.536. Terus jadi ini ya dua-duanya ini adalah kitab yang isinya sangat banyak gitu kan. Nah, fokusnya memang enak mengumpulkan. Jadi kalau jumlah hadisnya di Musannaf Abdur Razak itu ada hadis dan asar nih ya, bukan hadis doang. Hadis dan asar ada 21.000. Bayangkan 21.000. Kemudian di Musannaf Ibnu Abi Syaibah ini ada sekitar 38.940. 38.940 musnad. Yang ini nanti jumlahnya nggak tahu kayaknya tadi disebutkan, tapi saya ulang lagi juga nggak apa-apa ya. Secara yang marfu ke Nabi ada 7.900-an. Yang asar sahabat ada 11.000. Nah, kita bisa coba ada sekitar segitu banyak, berarti tentu saja jilid-jilidnya jadi banyak kan. Tadi kan ada disebutkan berapa jilid jumlahnya. Oke, sekarang kita lihat di sini ya, tunggu. Oke, jadi yang di sini itu ada Musannaf 2 ya, Musannaf Abdur Razak dan Musannaf As-San'ani. Sebenarnya saya pengen bahas dua-duanya, cuman saya mau nanti aja kalau udah selesai saya baca lengkap kita terangkan Musannaf Ibnu Abi Syaibah, nanti balik lagi ke sini. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 8 jilid. Sementara kalau Ibnu Abi Syaibah tadi, kalau di versi teman-teman tadi ada 7 ya. 7 kalau ya tergantung versi siapa sih, versi cetakan India atau cetakan Tahqiq Al-Khawt atau tahqiqnya Asy-Syafi'i. Nah, kalau saya yang baca terakhir ini adalah punya Muhammad Awwamah. Ada 26. Kalau yang yang Al-Khut ini ada 7. Nggak tahu punya teman-teman yang ini ya, yang tadi ya, 7 ini ya. Soalnya kalau yang cetakan ini, ya cetakan yang India itu ada 18. Ini cetakan, terus cetakan yang terakhir ini ada berapa? 25. Nah, kalau di Musannaf itu yang bisa kita yang mencolok adalah bagaimana Ibnu Abi Syaibah itu nggak menyebutkan hadis sampai akhir.
Jadi beliau menyebutkan hadisnya itu cuman sampai jadi yang sesuai dengan bab-babnya. Misalnya Nabi hadisnya panjang nih. Kemudian beliau yang sesuai babnya, misalnya lagi bab sholat ya disebutkan hadis yang panjang itu cuman bagian yang berkaitan dengan sholat. Nanti ketika misalnya beda bab lagi dan masih ada hubungannya dengan hadis tadi, ya saya udah bab haji misalnya kan kalau di Quran itu kan zakat, sorry bukan haji. Aqimus shalah wa atuz zakat ya, nanti misalnya hadis yang terkaitan dengan zakat dan haji, nah makanya dipotong-potong sesuai dengan babnya gitu. Jadi itu adalah salah satu ciri khas dari musannaf Ibnu Abi Syaibah. Jangan lupa ibnunya. Nanti kalau ujian terus ketinggalan ibnunya saya telitiin. Oke, sekarang kita ke sini PDF mana? Bukan. Yap. Kita lihat langsung. Jadi kalau fihris itu maksudnya apa? Fihris itu adalah maksudnya daftar isi. Jadi kalau ini jilid 10 ini isinya faharis semua. Fihris. Jadi Fihris. Jadi kalau orang nyetak kitab itu nggak cuman kalau mentahqiq ya nggak cuman nulis ulang, dicetak, diteliti, jangan sampai ada tipu. Terus kemudian kalau ada perkataan seseorang, misalnya ini qaulnya Imam Syafi'i di Al-Um, nanti dicek di Al-Um lagi. Apakah di Al-Um itu ada benar tulisan kayak gini persis? Tuh, baru dikasih bawahnya dijelaskan di footnote Al-Um. Terus nanti misalnya kalau ada hadis ya hadisnya ditahrij hadisnya statusnya apa dan sebagainya. Nah, jilid 10 ini adalah isinya fihris. Fihris itu maksudnya apa? Fihris itu adalah kumpulan indeks gitu loh, daftar isi. Jadi di situ misalnya isinya nih yang 10 ini adalah fihris ahadits wal asar. Jadi kalau ini al khairu malun. Jadi ini maksudnya awal katanya. Terus nanti ini nisbahnya ke siapa? Ibnu Abbas. Ada di mana? Juz 7 nomor 16.396. Jadi seperti ini. Jadi dikasih penjelasan. Jadi kita kalau misalnya kan kalau sekarang enak ya ada tabasyamilah gitu kan. Jadi langsung tinggal masukin entry-nya apa, nanti bisa langsung ketemu siapa gitu, ketemu langsung hadisnya. Nah, kalau belum ada teknologi seperti itu dulu ya kita manual berarti. Misalnya Atika Ghadan bil Akhari Rahwan. Itu siapa? Rafi bin Khudaij. Nah, nanti tapi disebutkan di sini manhajnya atau metode mereka ini ketika ketika menuliskan seperti apa. Jadi ini cara menuliskan fihrisnya. Coba kita cek lagi di sini. Tadi saya pakai yang Muhammad Awama ya, berarti kita yang di sini. Kalau tadi itu juz 10 ya, kalau juz 9 sambil nunggu buka ya udah kita balik lagi ke yang ini, yang jilid 1. Jilid 1 ini dimulai dengan
Sebentar. Kitabut Thaharah. Kitabut Thaharahnya mulai apa? Nih. Kitabut Thaharah. Ma yaqulu ar-rajuli idza dakhala al-khala. Apa yang dikatakan seseorang ketika dia hendak masuk ke kamar kecil gitu ya. Nah, di sini ada haddatsana Baqi bin Makhlad rahimahu wa ta'ala qala haddatsana Abu Bakar Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaibah. Nah, jadi Baqi bin Makhlad ini siapa? Kalau kemarin kita kita ketika menerangkan Al-Muwatta itu kan riwayatnya Yahya bin Yahya Al-Laitsi. Yahya tapi yang nulis di sini, yang pegang bukunya dipakai itu adalah punya anaknya. Jadi qala, siapa yang ngomong? Ubaidillah. Ubaidillah yaqul qala Yahya bin Yahya Al-Laitsi. Nah, baru dijelaskan, baru masuk ke hadisnya. Nah, ini hadis pertamanya. Haddatsana Husyaim bin Bashir an Abdullah bin Suhaib an Anas bin Malik qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala qala a'udzu billahi minal khubuthi wal khaba'is. Nah, ini keterangan hadisnya. Nah, di sini dijelaskan hadis ini ada di mana aja, ada di Muslim. Dari mana? Dari sini nomor 1 jilid 1 283. Tapi di sini ada keterangannya, Husyaim ini adalah seorang mudallis. Mudallis itu apa? Mudallis itu orang yang suka menyelipkan hadis gitu ya. Maksudnya dia kayak nggak malsuin sih, cuman kayak dia memasukkan antara kan misalnya rantai Husyaim dari Abdul Aziz dari Anas. Nah, sukanya dia kadang nambahin orang di sini. Itu namanya mudallis. Tapi sebenarnya kita nggak terima orang yang seperti ini dalam kritik hadis. Tapi ini kenapa diterima? Karena dia bisa masuk karena Muslim meriwayatkan darinya. Imam Muslim meriwayatkan darinya dan dia punya mutabaat. Jadi hadis ini punya versi lain dari jalur-jalur yang lain. Nah, jalur lain dari mana? Dari Abdul Aziz bin Suhaib. Yang ini yang ada di versinya Imam Bukhari, di versinya Abu Dawud, Tirmidzi. Nah, kalau yang Suhaib ini kayaknya dari Anas. Ya sama sih, cuman ngambilnya bukan dari Husyaim tapi dari Suhaib, dari Abdul Aziz bin Suhaib. Nah, ternyata Imam Ibnu Abi Syaibah itu punya hadis yang sama tapi punya sanad yang berbeda. Dan itu dikuatkan dengan riwayat Muslim juga. Ada Muslim. Dari siapa? Dari Zuhair bin Harb. Yang keduanya dari Ismail bin Aliyah. Dari Abdul Aziz. Nah, ini teman-teman. Jadi hadis itu kadang-kadang meriwayatkan tadi kan yang orang tadi kan namanya dianggap mudallis kan, tapi hadisnya itu punya banyak versi, punya banyak jalur. Nah, sehingga riwayat si orang yang tadi masih bisa diterima hadisnya masih jadi nggak ditolak hadisnya meskipun orangnya dianggapnya nggak kredibel, ada ditulis di situ dia statusnya begini, tapi hadisnya oke karena dia punya mutabaat atau punya syawahid, yaitu punya riwayat dari jalur yang lain. Seperti itu. Nah, misalnya hadis nomor 2 ini. Hadis nomor 2 yang ini hadatsana Abdah bin Sulaiman an Ibnu Abi Arubah an Qatadah an Qasim Asy-Syaibani an Zaid bin Arqam
qala Rasulullah SAW, inna hadhihi al-khushushi muhtadar, fa idza dakhala ahadukumul khala' falyaqul Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Hadis ini itu ada. Nah, di sini keterangannya, makanya saya bilang muhaqqiq itu sangat vital ya, kalau dia rajin dan pintar. Nanti disebutkan di sini keterangannya banyak. Kita bisa banyak belajar dari apa yang ada di bawah sini, di bawah garis ini, di footnote ini. Oke, di sini sebutkan hadis ini akan diulang lagi oleh musannif, oleh Ibnu Abi Syaibah pada nomor 30.519. Di hadis ini, di dalam musnadnya, kitab lain yang namanya musnad, nomor 515. Diriwayatkan dari jalur syekh beliau, yaitu Abdah bin diriwayatkan dari jalur siapa guru beliau, yaitu Abdah bin Sulaiman. Jadi sama ya, sama ininya. Sama jalurnya. Gambarnya hilang ya? Iya, Ibu. Ya, saya keluar di situ. Saya masukin. Oke, sebentar. Ini sambil jalan. Saya baca terus aja. Oke, jadi ini ya, seperti ini adalah Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Keterangannya banyak di bawah. Jadi kalau teman-teman mau lihat di footnote-nya itu akan ada banyak keterangan, dijelaskan dari jalur mana saja dia akan diriwayatkan. Kemudian kalau kita lihat lagi, bahwa selain beliau ini punya kebiasaan memotong ini ya, memotong matan, jadi ini apa ya, nggak apa-apa gitu kan, asalkan nanti kan pasti akan ada penjelasannya. Nah, kita lihat bahwa Ibnu Abi Syaibah nggak menyebutkan status. Jadi statusnya hadisnya seperti apa gitu. Ini hasan, ini dhaif, ini hasan sahih, enggak kan? Jadi nanti itu adalah pekerjaan orang yang baca gitu. Nah, ini juga salah satu indikasi bahwa mungkin pada awal-awal sebenarnya status itu bukan merupakan sesuatu hal yang urgen gitu diberikan di situ. Yang penting beliau tahu bahwa para perawinya itu sikoh semua, dan kemudian mutasil. Kalau mutasil ya, maksudnya mutasil kembali ke orang yang mengatakannya. Jadi kalau perkataannya Nabi ya berarti nanti jalurnya itu mutasil semua, saling nyambung. Kalau misalnya perkataan tabiin ya orang-orangnya juga nyambung gitu. Maksudnya nyambung dalam arti saya dapat dari si fulan dapat dari gurunya si fulan dari gurunya lagi, dan seterusnya. Itu jadi tadi sempat disinggung sedikit mengenai kritik hadis. Ya tadi kan disebutkan bahwa bukan berarti Ibnu Abi Syaibah itu tidak fokus atau tidak peduli pada status hadis gitu kan. Nah, karena kita lihat-lihat bahwa beliau ini cuma mau meriwayatkan yang sahih aja. Cuman karena memang tujuannya kitab musnad ini adalah untuk mengumpulkan apa yang dimiliki beliau. Jadi kalau saya punya riwayat hadis dari fulan dan fulan dan fulan, kemudian saya punya riwayat asar dari fulan dan fulan dan fulan, ya udah dikumpulkan saja saya jadi satu, supaya apa? Supaya ya nggak hilang kayak gitu. Jadi ini adalah
rata-rata Musannaf Abdul Razak dan Ibnu Abi Syaibah itu sama ya, rata-rata keduanya ini isinya itu campuran dari banyak hal. Oke, selain itu, nah terkait zawaid. Zawaid itu maksudnya apa? Zawaid itu adalah tambahan, yaitu zawaid yang tambahan yang nggak ada di kutubus sittah. Jadi hadisnya yang ada di Musannaf Abdul Razak, Abdul Razak lagi, Musannaf Ibnu Abi Syaibah, tapi dia nggak ada di kutubus sittah. Nah, itu ada yang menulis buku khusus mengenai hal tersebut, namanya adalah Imam Al-Busairi, namanya kitabnya adalah Ithaful Khairah Al-Mihrah. Juga ada punya Ibnu Hajar di Al-Matalib Aliyah. Katanya tambahan Ibnu Hajar sendiri yang nggak ada di kutubus sittah itu ada 572 hadis. Kalau punya Abdul Razak As-Santani ada 1750 hadis yang tambahannya zawaidnya. Oke, cukup itu dulu. Nanti saya tambahkan lagi. Sekarang siapa lagi yang mau bertanya? Atau mau menambahkan misalnya? Sembilan. Assalamualaikum Ibu dan kakak-kakak. Winda izin bertanya boleh? Boleh. Baik, terima kasih Ibu. Ibu Winda izin bertanya. Jadi kan Ibnu kan yang di hadis yang satu ini itu kan buat kitab musnad. Nah, gimana ya? Tapi kan Bukhari itu juga punya musnad ya Bu. Nah, kedudukan musnadnya Bukhari sama kedudukan musnadnya Ibnu Abi Syaibah itu tetap lebih tinggian Abi Syaibah apa tinggian Bukhari Bu? Terima kasih. Oh, bentar. Imam Bukhari ada musnadnya ya? Saya seingatnya sih punya Adabul Mufrad. Ada Ibu. Ya oke, nanti saya cek dulu perbandingan antara keduanya. Kalau sekarang saya nggak bisa ngasih ini lebih baik dari ini gitu kan, harus dicek dulu karena pasti masing-masing itu punya keistimewaan, punya kelebihan. Nanti saya cek ulang musnadnya Al-Bukhari itu seperti apa. Nah, nanti kita lihat di Musannaf Ibnu Abi Syaibah seperti apa. Mau dibandingkan antara musnad dengan musannaf ya? Iya, Win. Enggak Ibu, bukan. Bukan, terus gimana? Sorry, saya tadi masukin paspor jadi nggak fokus. Gimana? Coba diulang lagi. Iya Ibu, kan Bukhari itu kan punya kitab Sahih sama punya kitab musnad. Nah, pertanyaan Winda, walaupun nih Bukhari itu kan emang tinggi tuh, setelah Al-Quran itu kan Bukhari, kitab Sahih Bukhari. Tapi untuk musnadnya sendiri, itu kedudukannya lebih tinggian yang musnad Abi Syaibah ini apa musnadnya Bukhari gitu Bu? Gitu. Tapi kitabnya Ibnu Abi Syaibah itu namanya Al-Musannaf, bukan Al-Musnad.
Makanya saya tanya ulang tadi, mau dibandingkan antara Musonaf Ibnu Abi Syaibah dengan musnadnya Al-Bukhari. Begitu. Tapi di makalah ada karya-karyanya ada yang musnad, Bu. Salah berarti. Oh, gitu. Ya, baru saya paham. Jadi beliau selain musonaf juga punya musnad. Nah, kita cek dulu apakah kitabnya itu ada sampai ke kita atau enggak. Jadi baru bisa kita bilang, kita bandingkan, karena ada banyak sekali kitab yang nggak sampai ke kita. Jadi kita nggak tahu bagaimana ini sudah sebenarnya seperti apa isinya gitu ya. Jadi nanti terkait yang kedua hal ini nanti pending jawabannya nanti saya cari dulu. Oke? Baik, Ibu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, mana tadi? Ya, ini tadi sudah ya saya baca. Tadi sudah 2 hadis yang saya baca. Jadi mujalad awal ini isinya adalah kitab Thaharah sampai ya cuma wudhu aja sih, wudhu hingga man qala idza taharat wa hiya fis safari tayammum ayatiha. Oke. Selanjutnya saya mau kasih lihat yang satu lagi yang lebih ini ya, lebih sepuh sebenarnya. Sama-sama musonafnya, namanya sama-sama munafnya. Kalau sebenarnya kalau nggak ikut RKPS saya suruh review, saya suruh bahas dua-duanya, cuman karena ditulis di situ satu aja ya udah saya satu, tapi ini nanti saya tambahin sendiri di kelas. Oke, kita lihat fihrisnya aja langsung. Jadi per bab itu biasanya ada daftar isi namanya fihris. Jadi di ujung baru ada fihris, fihris nama-nama perawinya siapa aja, nama-nama hadis, nama-nama asarnya siapa aja, atau ayat Al-Quran yang disebutkan di situ di halaman berapa saja, begitu. Ini kitabul haidhi, kitabul maskhi, wudhu. Nah, toharohnya dari apa? Dari ghuslud dira'aini. Jadi kitabul toharohnya ternyata dimulainya dengan nggak dari doa masuk ke nggak doa masuk kamar mandi, tapi dari bab ghuslud dira'aini. Jadi membasuh kedua tira. Kita mesti baca ya, lupa saya. Ini ya bisa dibaca sendiri nanti perbedaan antara keduanya. Terus bisa dibandingkan lah ya nanti. Oh, ini mulainya fokusnya di bab wudhu. Jadi anggota-anggota apa aja yang dibasuh di wudhu, kemudian bagaimana caranya membasuh kepala dan sebagainya. Jadi lebih udah masuk ke dalam wudhunya, isi wudhunya seperti apa. Jadi bukan kayak yang misalnya masuknya dari air dulu, baru wudhu, baru doa, terus adab misalnya. Kalau enggak, kalau misalnya Abu Razak masuknya di wudhu, kalau Musonaf Ibnu Abi Syaibah di bab masuk kamar mandi.
Ini juga sama. Ini juga setiap bab itu biasanya ada fihrisnya. Fihris apa? Fihris mujalat awal gitu kan. Pak daftar isi juz 1 apa saja dari awal. Nomor 5 ini apa, nomor 10 ini apa. Silakan misalnya mau menantang diri sendiri, ayo saya mau cari sendiri, cari. Nah itu bekalnya dari mana awalnya? Dari Firis, jadi baca Firisnya, cek, cari sendiri, kayak gitu. Jadi nanti terlatih gitu ya, terlatih baca kitabnya. Ini tadi ke balik ke bawah. Nushohnya banyak yang dipakai. Segala nushoh dijadikan satu. Nih. Jadi 2 saya baca, sekarang nomor 3. Siapa yang mau baca? Ayo, bismillah, siapa yang mau baca? Mida. Yang mana Ibu? Tapi saya takut salah Ibu. Loh, nggak apa-apa, orang belajar loh. Kalau orang belajar itu nggak boleh takut salah. Kalau salah nanti nggak jadi belajar. Oke, nomor 3 ya, karena 2 yang atas sudah saya baca. Ada harokatnya ini, kalau salah harokatnya saya kasih tahu. Iya Ibu. Ayo, bismillah. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Nomor 3 ya Bu. Hadatsana Muhammadu bani Bishril Abdiyu an Abdil Aziz bin Umar qol. Bentar, saya tarik dulu ke bawah. Yang mana Bu? Hadatsani. Nih. Sini nih, saya. Loh, belum ke bawah ya? Tunggu. Ya, Ibu belum. Oh iya, udah Bu. Ya, ini di sini. Haddatsanil Hasan. Haddatsanil Hasanu bani Muslim ibnu Yannaqin an rijalin min ashabi abdin an rajulin min ashabi Abdullah bin Mas'ud Abdullah bin Mas'ud qala Abdullah sorry. Jadi tergantung ya, kan kalau misalnya idhofah nanti jadi Abdullah. Kalau ini qala Abdullah, Qala Abdullah idza dakhaltal gha'ita fa'aradta at-takashshufa faqala Allahumma inni a'udzu bika minar rijsin najisi wal khubuthi wal khaba'ith wasyaitonir rajim. Ya, jadi hadis ketiga ini masih ada kaitannya dengan bacaan apa yang dibaca ketika ketika hendak menyingkap aurat itu, at-takasyuf itu menyingkap aurat kita ya, bacanya itu doanya. Cuman ini perkataannya siapa? Perkataannya Abdullah bin Mas'ud. Qaul sahabi. Jadi ini adalah asar ya. Jadi bukan perkataannya Nabi, tapi perkataannya Abdullah bin Mas'ud. Nah di sini kan nggak disebutkan keterangannya sama Ibnu Abi Syaibah. Yang ya orang-orang yang baca gitu. Coba kita lihat ke sini.
Oh, nomor 3 di atas keterangannya. Nanti ada diulang lagi di nomor segini. Nah, disebutkan juga yang maksud orang-orangnya siapa, Yanaf itu siapa gitu kan, Yanak itu siapa. Terus selain itu, saya lupa tadi nggak menyebutkan al-hashush misalnya, ada kata-kata yang susah. Nah, itu disebutkan di sini artinya apa. Jadi buat orang yang nggak paham, nggak terlalu bagus bahasa Arabnya misalnya, nah bisa dibaca, oh ini maksudnya ini. Oke, selanjutnya yang 4 ya. Siapa lagi yang mau baca selain siapa lainnya Hamidah? Siapa? Salsa tadi mau baca katanya, Bu. Asa boleh. Biar dapat ini apa berkahnya baca karangan ulama abad kedua. Ayo Salsa. Iya Ibu Hadiroh. Mau baca nggak? Jadi nggak? Baca yang mana Ibu? Nomor 4. Tadi kan sudah nomor 3. Sekarang nomor 4. Nggak ada tah? Ada kan? Oh, belum Ada. geser. Udah. Ada Ibu, ada. Ibu mohon dibantu Ibu. Iya, pasti dibantuin. Ada sana Abdah. Abdah bin Sulaiman an Juwaibir. Juwaibir. Anin Dohak, iya namanya Dohak. Anin dohak kola. Kana Hudzaifah. Kana Hudzaifatu. Kana Hudzaifatu ida dakhala al-khala'i al-khala'a qala a'udzu billahi minar rijsin najisi al-khabisil muhbisi asyaitonir rajimi. Ya, sama. Ini juga masih terkait doa yang tadi. Jadi ini adalah perkataannya siapa? Hudzaifah bin Hudzaifah al-Yamani. Jadi doanya agak mirip-mirip, tapi doanya meskipun ada perbedaan sedikit, tapi tetap ini ya, tetap masih dalam satu lah, intinya minta penjagaan dari Allah dari setan. Ini masih bab doa panjang, maksudnya semua riwayat disebutkan sama Imam Ibnu Abi Syaibah. Jadi ini tentang satu pembahasan ya Ibu, cuma dari riwayat yang beda-beda 1, 2, 3, 4 ini. Yang dan bedanya misalnya yang nomor 3 itu perkataannya Abdullah bin Mas'ud. Yang keempat perkataannya siapa? Hudzaifah. Yang kedua, geser lagi saya. Ini perkataan Nabi. Nabi berkata bahwa seperti ini. Inna hada al-hasyush muhtadarrah. Yang pertama, mana hadis pertama? Dari Anas, dari Nabi. Jadi urutannya seperti itu. Tapi nggak tahu apakah nanti itu diurutkannya Nabi dulu baru asar atau beliau random aja urutannya. Tapi yang dari awal sih kita lihat bahwa ini ya urutannya itu Nabi dulu 2, kemudian sahabat. Nanti coba kita lihat nomor 5. Husyaim an Abi Ma'syar wa Najih an Abdullah bin Abi Talha an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam in kana takhallal kanifi bismillah. Nah, nomor 5 ternyata
riwayat dari Nabi, dari Anas bin Malik menyatakan dari ini bahwa Nabi ketika masuk kamar kecil ya berkata Bismillah wa ma'ina'udzubika minal khaba'is. Balik lagi ke riwayat Nabi. Jadi kemudian sampai berapa ini? Saya mau cek sampai berapa dia. Oh sampai ini, sampai 5 sampai 6. Tapi yang nomor 6 Berarti ini perkataannya muzahim. Gimana? berarti itu disusunnya berdasarkan yang paling sikoh atau kualitasnya, Ibu? Kayaknya sih hadis Anas yang pertama tadi itu kan banyak ya rawinya. Coba kita lihat, kita ganti ke bab lain ya. Sebentar. Nomor 7. Nomor 7 ini hadis ini ada di Ibnu Majah, An-Nasai, Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban, Ahmad dan seterusnya. Geser lagi nomor 8. Ini kalau keluar tadi kan masuk kamar mandi, sekarang keluar dari kamar mandi. Nomor 8 enggak ada keterangannya. Artinya ini adalah perkataan bukan Nabi. Maksudnya perkataan dari orang Nuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana kharaja min al-umma ini. Terus kemudian nomor 9 ada orang yang mubham. Meskipun diriwayatkan marfu dari jalur lain. Nomor 10 dari Tabrani dan Nasai. Ya. Kalau dari observasi dari awal ini, observasi yang 2 bab pertama ini yang disebutkan pertama kali itu yang banyak ada disebutkan di kitab-kitab lain. Jadi mungkin ini yang dianggapnya paling sikoh. Setelah itu baru disebutkan riwayat-riwayat lain yang mendukung. Itu ya. Ini udah habis belum waktunya? Saya cek lagi jamnya. Belum ya? 15 menit. Sekarang 12.45, Ibu. 12. Oke, masih belum berarti ya. Coba sekarang tasmiyah. Tasmiyah bil wudu. Oke, mau sebelum kita baca lagi di selanjutnya, mau ada yang mau ditanyakan nggak? Siapa ada yang mau ditanyakan? Terkait Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Kalau dari saya mau nanya Ibu sedikit. Berarti kan kesimpulannya, kan kalau kita melihat kitab karangan beliau itu kan memang enggak ada kritik hadisnya ya Ibu. Tapi kan hal itu juga dikarenakan karena memang waktu itu disiplin metodologi dari kritik hadis itu belum mapan lah gitu. Berarti dengan demikian nggak masalah ya Ibu? Kitab ini tetap dijadikan rujukan utama ya Bu, atau bagaimana Bu? Masih bisa dijadikan rujukan utama. Jadi saya sebenarnya lebih setuju kalau misalnya dibilang kritik hadis pada masa awal itu belum membutuhkan penelitian khusus terkait status. Gitu. Jadi ketika misalnya pas awal-awal ini kita ya sudah orang hadis-hadis maudhu sudah ada ya, sudah di masa tabi'in itu sudah ada. Cuman mungkin para ulama yang awal ini, maksudnya kalau misalnya pas tahun 200 ke atas itu kan kayak sudah banyak orang Islam itu sudah menyebar kemana-mana, terus kemudian takutnya ada kalau nggak disebutkan statusnya nanti orang akan ketika beribadah mereka pakainya malah hadis-hadis yang dhaif atau malah hadis-hadis yang mauquf atau maktu yang nggak langsung nyambung ke Nabi.
Sehingga perlu untuk mereka, misalnya Imam At-Tirmidzi disebutkan langsung hadisnya kan, disebutkan langsung statusnya di bawahnya. Nggak semua, tapi rata-rata disebutkan. Misalnya hadis ini ada sebuah hadis, statusnya apa? Hasan Sahih. Maksudnya dia Hasan dari satu jalur, Sahih dari jalur lain. Imam siapa namanya? Imam Bukhari misalnya. Di dalam Sahih Bukhari itu kan memang beliau memang sengaja mengekstrak gitu ya, mencari yang unggul, paling unggul, rata-rata yang paling unggul aja dari hadis-hadis Nabi yang lain. Meskipun beliau juga punya kitab di luar Sahih Bukhari kayak Adabul Mufrad dan lainnya. Jadi tetap ini Musannaf Ibnu Abi Syaibah ini masih tetap bisa dipakai. Dia itu akan menjadi isinya adalah semacam ensiklopedia hadis dan asar gitu kan. Jadi kita bisa lihat, kita baca, ini hadisnya ada di Imam Ibnu Syaibah dan dikuatkan juga hadisnya secara posisi sahih ada di Sahih Bukhari seperti itu. Dan bagus karena dia dari sanadnya pendek gitu kan. Karena dia awal sanadnya lebih pendek. Jadi kalau biasanya kalau di kitab yang belakang-belakangan ada sekitar 5 orang gitu ya di rantai sanadnya. Kalau misalnya beliau bisa nanti cuman 3 atau maksimal 4 lah. Jadi lebih tinggi gitu jalurnya semakin kan ada sulasiyat, sunaiyat itu kan yang cuman 2 orang aja di situ di rantai sanadnya atau 3 orang aja. Itu yang unggul sebenarnya. Makanya rata-rata Bukhari itu hadisnya itu ngambil yang di sahihnya itu ngambil yang sulasiyat yang cuma 3 orang di 3 orang rawinya. Seperti itu. Jadi semua bisa dipakai. Ayo, mau apa lagi yang mau ditanyakan? Masih ada waktunya. Ini kalau habis ini nanti kan kemarin udah punya tabel yang berapa? 6 kitab kan. Tinggal ditambah aja tabelnya bawah lagi, tinggal ditambahin. Jadi per hari Senin gitu atau Selasanya, saya kemarin muwatta ya tinggal ditambahin muwatta seperti ini. Jadi sekarang minggu ini berarti ditambahin Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Nanti pada udah selesai semester ini teman-teman punya rangkumannya sendiri, punya catatannya. Jadi kalau saya pengen lihat gimana sih kitab-kitab hadis utama, kitab-kitab matan hadis utama ya tinggal dilihat itu ada berapa, paling nggak sampai 10 halaman ya kan. Jadi enak gitu, informasinya ngumpul semua di situ. Oke, kalau sudah nggak ada lagi yang mau ditanyakan, atau nanti kalau masih tiba-tiba kepikiran pertanyaan ya tulis aja di WhatsApp, nggak apa-apa, nanti saya jawab di grup. Sekarang kita cukupkan dulu. Sekarang pertemuan kita pada siang hari ini, karena saya mau sholat subuh. Saya yang tutup aja ya sekalian. Jadi sekarang kita tutup majelis kita atau perkuliahan kita pada siang hari ini dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Kemudian mohon maaf atas segala kekurangan dari saya. Temu lagi minggu depan insyaallah. Bil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.